Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bagaimana puasanya? Semoga lancar selalu ya. Kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Amelia Cahyanti, dan teman saya Maria Ulfa akan mempresentasikan topik mengenai demokrasi Pancasila. Sebelum masuk ke definisi demokrasi Pancasila, kita bahas dulu yuk mengenai apa itu demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah keadaan negara yang sistem pemerintahan kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berasal dari putusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah dari rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Dari pengertian mengenai demokrasi tersebut, dapat ditarik bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif, berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Substansi tersebut membentuk struktur dalam demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur yang menghasilkan keputusan dan kapabilitas. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang didasari oleh asas kekeluargaan dan gotong royong yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. 1. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. 2. Dilakukan kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan. 3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Berikut nilai-nilai demokrasi. Bahwa perlu ditemukan cara-cara penyelesaian terhadap kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan cara damai. Perlu ditemukan cara-cara pengertian pimpinan, pemakuan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan dalam masyarakat tanpa menimbulkan banyak gejolak. Cara-cara penyelesaian tersebut harus dilakukan secara tertib dan adil, bila mana hanya dapat dicapai melalui hukum. Asas-asas demokrasi Pancasila. Ada dua asas yang terkandung di dalam sistem demokrasi Pancasila. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Asas kerakyatan. Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memiliki kesadaran dasar dan rasa cinta yang padu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita-citanya yang satu. 2. Asas musyawarah. Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, musyawarah menjadi media untuk mempersatukan pendapat dengan memberikan pengorbanan dan kasih sayang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Norma-norma dalam demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila ada beberapa norma-norma penting yang harus diperhatikan, yaitu A. Keterbukaan, yang berarti adanya saling keterbukaan antar penguasa negara dengan warga negara, antar golongan dan antar warga negara. B. Keadilan. Dalam menyelenggarakan keadilan, perlu diperhitungkan adanya kesamaan dan perbedaan antar manusia. Prinsip keadilan ini membatasi kekuasaan manusia terhadap manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan ketertiban dan perdamaian. C. Kebenaran. Kebenaran adalah kesamaan antar gagasan dan pernyataan dalam kata dan perbuatan, antar kepribadian dan pengakuannya. Norma keadilan akan lebih berarti bagi manusia apabila dibarengi dengan norma kebenaran. Cara-cara pengamalan demokrasi Pancasila. Dalam bidang politik, menghargai kebebasan berpendapat, berorganisasi baik organisasi kemasyarakatan atau agama, sosial dan politik, melaksanakan hak pilih dan hak dipilih dalam pemilu, menghormati kebebasan berpolitik antar sesama warga. Dalam bidang sosial budaya, memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mendapat musibah, bencana alam, dan sebagainya. Menumbuhkan rasa solidaritas, kesetiakawanan, dan kepedulian sosial bersama pemerintah dalam memberantas dan mengentaskan kemiskinan. Melaksanakan hidup gotong royong, bermusyawarah dalam berbagai kegiatan yang tumbuh di masyarakat, misalnya perkawinan, khitanan, membuat rumah,
memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam bidang agama, seperti kerukunan hidup umat beragama, menghormati kebebasan ibadah beragama, kebebasan dalam mengamalkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bidang keamanan, melaksanakan piket siskampling, mendamaikan tetangga yang bertikai, mengadakan musyawarah untuk menghindari pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Dalam bidang ekonomi, mewujudkan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi, mewujudkan kerjasama antar pengusaha kecil dan pengusaha besar sebagai mitra usaha, melaksanakan kerjasama yang baik antar pengusaha bank dan pinjaman awam. Nilai-nilai demokrasi Pancasila yakni A. Religius tidak sekuler apalagi ateis, B. Memiliki toleransi, C. Adil dalam arti tidak diskriminatif, D. Anti-imperialisme dan kolonialisme, E. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama, F. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak, G. Menghargai pluralitas, H. Menyerasikan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, I. Menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme, C. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat, K. Komitmen terhadap konstitusi. Sekian materi tentang demokrasi Pancasila. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.